Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gurung Gunung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah distro Linux yang tampilannya sangat mirip dengan Windows 7. Dan nama distro ini adalah Commander Linux. Ya, ini adalah sebuah distro yang berasal dari negara Philippines, dan di website resminya yaitu di www.commander.org. Di sini kita bisa melihat screenshot atau tampilan desktop dari distro ini ya. Dan untuk minimum requirements yang dibutuhkan atau spesifikasi minimum yang dibutuhkan antara lain CPU dengan single core 1 GHz 64 bit, RAM 2 GB, dan storage atau HDD atau SSD 8 GB. Kemudian yang lebih direkomendasikan adalah CPU dengan dual core 1 GHz 64 bit, RAM 4 GB atau lebih, dan storage 20 GB atau lebih. Dan untuk mengunduh distro ini kita bisa memilih tombol download, dan di sini kita bisa memilih ini ya, Commander Linux 1.0 yang ukuran ISO-nya sekitar 2,4 GB, cukup kecil dibandingkan dengan distro yang lain. Dan berikutnya untuk tampilan desktopnya di sini ala-ala Windows 7 dengan beberapa shortcut yang sudah ada di sini ya, yang sangat mirip dengan sistem operasi Windows. Di sini ada komputer yang langsung menuju ke file manager, dan di sini ada device yang tertancap. Berikutnya ada trash ya atau sampah, dan home. Dan pada panel bawah ada start menu yang sangat identik dengan Windows 7. Berikutnya ada file manager. Di sini file manager yang digunakan adalah Tonar dengan versi 4.16.8, di mana tampilannya sangat mirip dengan Windows Explorer. Di sebelah file manager ada Firefox sebagai web browser defaultnya. Di sini menggunakan Firefox ISR yang cukup ringan, dan sebelahnya ada aplikasi Office yaitu LibreOffice. Di sini sudah ada LibreOffice Writer, Calc, dan Presentation. Untuk LibreOffice yang digunakan sudah menggunakan LibreOffice versi 7.3.7.2, lumayan cukup baru. Selanjutnya di sini ada GIMP ya, atau GNU Image Manipulation Program, dengan tampilan yang cerah ya, light. Untuk GIMP-nya di sini sudah menggunakan versi 2.10.22. Dan di panel bawah sebelah kanan ada beberapa menu. Di sini ada volume, kemudian internet connection, ada Bluetooth, ada notification, ada kalender dan jam yang tampilannya sangat kecil sekali. Dan ini adalah menu untuk memunculkan atau menampilkan desktop. Nah, sekarang untuk performanya di sini saya menggunakan NeoFetch. Distro atau OS ini menggunakan atau berbasis Debian versi Bullseye dengan kernel 5.0
maksud saya 5.10.0, dan desktop environment yang digunakan adalah XFCE versi 4.16. Dan pada saat ini saya membuka beberapa aplikasi. Memori yang digunakan cukup memakan banyak resource ya. Ini ada 1,1 giga atau 1106 megabyte memori yang digunakan ketika membuka beberapa aplikasi termasuk web browser. Selanjutnya kita akan menuju ke start menu di sini atau application menu dengan tampilan yang sangat mirip dengan Windows. Di sini ada setting manager, kemudian restart, shutdown, dan logout, dan sudah dilengkapi dengan search button ya untuk mencari, untuk kolom pencariannya. Berikutnya di sini ada nama OS ini yaitu Commander, ada favorite, all application. Ini adalah kategori aplikasi di distro ini. Selanjutnya ada aksesoriesnya, ada kalkulator, karakter map, command prompt yang merupakan terminal ya, ada file manager tadi menggunakan tuner, font manager, font view, menu editor, ada notepad, kemudian screenshot, sensor viewer, dan Xarchiver. Kemudian pada kategori development ada Genie sama FS Codium. Pada kategori education ada LibreOffice Math, dan ada game-game ringan kecil di sini ya. Ada banyak pilihan game ringan yang mungkin bisa mengisi waktu luang Anda. Kemudian ada kategori grafik di mana sudah terdapat Blender ya untuk 3D modeling, dokumen scanner, game, image viewer, dan Inkscape. Selanjutnya pada kategori internet ada FileZilla Firefox sebagai browser defaultnya, PuTTY SSH client, Thunderbird untuk email, dan transmission. Selanjutnya pada kategori multimedia ada Ardour 6, Audacious untuk mendengarkan musik, Parole Media Player sebagai default player video playernya, dan ini ada Simple Screen Recorder untuk merekam layar. Selanjutnya untuk kategori Office ada sudah dilengkapi dengan LibreOffice dan PDF Viewer. Dan terakhir pada kategori sistem ini sudah ada command prompt atau terminal defaultnya ya. Kemudian ada CPU-X untuk mencari tahu informasi tentang komputer yang kita gunakan, Disk Usage Analyzer, kemudian File Manager, waduh nggak enak ini saya menyebutkannya ya. Kemudian ada Gparted dan Print Setting untuk mencetak dokumen. Selanjutnya ada Sensor Viewer software untuk mencari atau mengunduh aplikasi yang kita inginkan ya, jadi semacam Play Store atau App Store-nya Commander Linux. Ada Synaptic Package Manager, hampir sama fungsinya dengan software. Sistem monitor untuk memantau maupun menyalakan dan mematikan sistem yang kita kehendaki. Ada waktu dan tanggal, dan terakhir adalah user and group. Dan itu adalah review singkat dari salah satu distro Linux yang cukup menarik, yaitu distro yang mengadopsi tampilan dari Windows 7. Bagi Anda yang tertarik, silahkan bisa mengunduhnya pada website resminya. Demikian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.